السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وإمامنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واتبع أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحاضرين والحاضرات، أسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة المباركة من ليالي شهر رمضان المبارك، كما جمعني معكم في هذا البيت المبارك، أن يجمعنا يوم القيامة عند حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menguasai alam semesta ini. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, yang mempunyai seluruh kerajaan di atas muka bumi ini. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, dan kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Sholawat beserta salam marilah kita sama-sama kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa bisa mengikuti petunjuk ajarnya, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini, malam yang penuh dengan keberkahan dari malam di bulan Ramadan ini, marilah kita sama-sama meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah pertemukan kita, telah kumpulkan kita di tempat yang berkah, tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan nanti Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan, akan pertemukan kita kembali di telaganya Rasulullah SAW di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. الحاضرين والحاضرات، إني سعيد جدا وفرح جدا أن أكون بين إخوتي وأحبابي في دولة إندونيسيا الشقيقة. جئت إليكم اليوم من أرض فلسطين، أرض الإسراء والمعراج، حيث أسري بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام في مكة إلى المسجد الأقصى في فلسطين. وتحدث الله سبحانه وتعالى عن هذه الرحلة في القرآن الكريم، حيث قال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى
إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, beliau mengatakan beliau senang sekali dan gembira sekali bersama dengan kita di tempat ini, di tempat kita, di negara kita Indonesia. Beliau datang dari Palestina untuk menjumpai kita semuanya. Karena apa? Karena kita ini adalah bersaudara. Kaum muslimin itu bersaudara seperti seorang saudara kandung. Beliau datang dari satu negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Negeri yang mempunyai fadilah-fadilah keutamaan-keutamaan. Yang mana pernah terjadi peristiwa besar dalam sejarah Islam, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah perjalanan Rasulullah SAW dari Mekah menuju Masjidil Aqsa hanya dalam suatu malam. Sebagaimana yang telah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan seorang hambanya, yakni Nabi Muhammad SAW, pada suatu malam dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa, yang mana kami telah berkahi di sekelilingnya, bukan hanya Masjidil Aqsa-nya saja, tetapi sekelilingnya, yaitu di sekitaran daripada Masjidil Aqsa, yaitu seluruh negeri Palestina, untuk memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hadirin kan Allah Subhanahu wa taala, itulah keutamaan dan suatu peristiwa yang penting pernah terjadi dalam sejarah Islam. Negeri yang diberkahi, negeri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, negeri Palestina. الحاضرين والحاضرات، أرض فلسطين هي أرض الأنبياء والمرسلين، حيث عاش عليها كثيرا من الأنبياء كالنبي إبراهيم عليه السلام، والنبي يعقوب عليه السلام، والنبي عيسى عليه السلام. أرض فلسطين أرض العلماء، حيث خرج منها كثيرا من العلماء كالإمام الشافعي رحمه الله، حيث ولد في غزة في فلسطين، وأنتم في دولة إندونيسيا تتبعون هذا المذهب. أيضا ابن حجر العسقلاني صاحب كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري. أيضا فلسطين أرض المحشر والمنشر، أي أن كل الناس يوم القيامة كما أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن كل الناس يوم القيامة يحشرون على أرض فلسطين في ساحة المسجد الأقصى. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Negeri Palestina adalah negerinya para nabi-nabi dan rasul, di mana semua nabi dari negeri Palestina. Di antara mereka ada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ada Nabi Yaqub alaihi salam, dan Nabi Isa. Maka hampir semua nabi itu pernah datang ke negeri Palestina, maka disebut sebagai Ardul Anbiya, negerinya para nabi. Ardul Rasul, negerinya para rasul. Tidak hanya itu saja, Palestina ini banyak mengeluarkan ulama-ulama. Di antaranya adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang mana kita semuanya mengikuti mazhabnya. Kemudian ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama, alim ulama yang
mempunyai kitab Fathul Bari, syarah dari hadis Imam Bukhari. Begitu juga negeri Palestina ini adalah tempat padang mahsyar, tempat seluruh manusia nanti telah dibangkitkan oleh Allah SWT pada hari kiamat akan dikumpulkan di padang mahsyar, dan padang mahsyar itu adalah negeri Palestina. Kata beliau tepatnya adalah di sekitaran atau di halaman dari Masjidil Aqsa. Jadi seluruh manusia setelah kebangkitannya dari kubur maka akan dikumpulkan bersama-sama di negeri Palestina, yaitu di sekitaran dari Masjidil Aqsa yang akan menjadi padang mahsyar nantinya, tempat berkumpulnya manusia. Ibadallah, la budda alaina jami'an an na'rifa bi anna al-Masjid al-Aqsa huwa milkun lil muslimina jami'an, laysa li ahli Filistin faqat, bal li kulli al-muslimina في بقاع الأرض. ولا بد على الجميع أن يعرف ما يحدث في أرض فلسطين المباركة وما يحدث في المسجد الأقصى المبارك. أرض فلسطين منذ 75 عاما وهي محتلة من اليهود الذين يريدون أن يهدموا المسجد الأقصى بزعمهم أن تحت المسجد الأقصى هيكل سليمان، وهذا الكلام غير صحيح، بل إن المسجد الأقصى ملك للمسلمين جميعا. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, harus kita ketahui bersama bahwa negeri Palestina di dalamnya ada Masjid Aqsa, masjid bersejarah bagi kaum muslimin, bukanlah milik dari saudara kita yang ada di Palestina, tapi sesungguhnya adalah milik seluruh kaum muslimin di seluruh alam ini. Dan kurang lebih 75 tahun orang-orang Yahudi menguasai Masjidil Aqsa, menguasai negeri Palestina. Dan kita harus tahu apa yang terjadi di sana. Dan kita harus mengingatnya bahwa negeri Palestina bukan hanya milik orang Palestina, tapi milik kaum muslimin seluruh alam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus prihatin, harus senantiasa berpikir bagaimana ini bisa terjadi dan bagaimana caranya untuk kita mengatasinya. لا بد علينا أن نعرف بأن أرض فلسطين كل يوم أو دائما هناك الشهداء والأسرى والجرحى الذين يدافعون عن أرضهم وعن دينهم وعن وطنهم. فما هو واجب إخوانهم المسلمين في بقاع الأرض بما فيها إندونيسيا؟ أولا الدعاء، أن يدعوا لإخوانهم بأن ينصرهم الله سبحانه وتعالى وأن يثبت أقدامهم وأن يزيل عنهم كيد اليهود. ثانيا، كما أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه وقال وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. أهل فلسطين يدافعون بأنفسهم وبدمائهم وبأرواحهم وببيوتهم وأهليهم وأولادهم، لكن الذي لا يستطيع أن يجاهد بروحه أو نفسه عليه أن يجاهد بماله كما أمر الله سبحانه وتعالى. ولا سيما نحن في هذا الشهر المبارك، شهر الصدقات والنفقات والطاعات، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جميع الحاضرين وأن يخرج من أصلابكم من يحفظ القرآن الكريم. اللهم آمين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم
warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beliau menceritakan bahwa sepanjang kurang lebih 75 tahun dalam kezaliman orang-orang Yahudi terhadap saudara kita yang di Palestina, terhadap Masjidil Aqsa, sudah banyak pengorbanan di sana. Hari-hari mereka ada yang syahid, mereka ada yang terluka, mereka ada yang kehilangan harta benda mereka, rumah mereka, tempat tinggal mereka, susah dalam makanan. Masya Allah, kita hari ini banyak, mudah kita cari makan ya. Bahkan tidak ada yang lapar kecuali puasa ya. Anak-anak mereka menjadi yatim piatu. Dan harus kita ketahui sesungguhnya mereka itu adalah saudara kita, karena mereka melakukan itu untuk miliknya kaum muslimin, yaitu Masjidil Aqsa. Sebenarnya tanggung jawab itu pada kaum muslimin semuanya untuk mempertahankan dan membela Masjidil Aqsa, negeri Palestina. Tetapi hari ini mereka yang berjuang dengan harta mereka, dengan jiwa mereka, dengan darah mereka. Maka apabila hari ini kita belum mampu untuk seperti mereka mempertahankan apa yang dipunyai oleh kaum muslimin dari Masjidil Aqsa, mempertahankan negeri Palestina, apa yang bisa kita lakukan? Kata beliau, yang pertama adalah doa. Doa kita kepada Allah SWT agar Allah berikan kesabaran, agar Allah berikan kekuatan kepada mereka, saudara-saudara kita di Palestina, agar Allah SWT bantu mereka, agar mereka senantiasa punya kekuatan dan semangat untuk mempertahankan negeri Palestina, terutama Masjidil Aqsa. Dan yang kedua adalah mengorbankan sedikit dari apa yang kita miliki, dari harta kita. Itulah sebagian bentuk daripada jihad kita menolong mereka. Kita hari ini di sini, ya, terutama di Indonesia dan di tempat ini, alhamdulillah, kita semua tiada kekurangan. Mereka kekurangan setiap hari. Maka kewajiban kita adalah menyisihkan sebagian harta kita untuk mereka. Kita kirimkan kepada mereka. Inilah yang bisa kita lakukan hari ini. Bila nanti Allah tanya kepada kita, apa yang engkau telah bantu saudara kalian di Palestina, maka kita akan bisa mengatakan hujah kepada Allah SWT, kami telah kirimkan sebagian harta rezeki yang kau berikan kepada kami. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan dari tausiah yang sedikit ini dapat memberikan kesan kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan keberkahan dalam diri kita, hidup kita, keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.